Jangan cuma mengeluh di saat banjir, tapi antisipasi sebelum banjir. Mari kita tanami pohon untuk mencegah yang namanya banjir. Jadi jangan cuma teriak-teriak di saat terjadi bencana, tapi sebelum terjadi bencana, kita tidak peduli terhadap perbaikan alam. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan perbaikan lingkungan kalau kita mau hidup nyaman. Satu pohon, sejuta kehidupan. Jadi tanamlah pohon selagi kita masih bisa. Walaupun mungkin nanti bukan untuk kita nikmati, mungkin generasi atau anak cucu dan cucu kita bisa menikmati apa yang kita tanam hari ini. Pokoknya terus berbuat tanpa pamrih. Kita tanam lagi pohon kedua untuk hari ini. Ini pohon kedua yang kita tanam. Ini adalah pohon kimeng. Jadi ini sejenis pohon beringin, guys. Bahkan ini lebih besar daripada pohon beringin. Akarnya sangat bagus untuk mengcover tanah. Dan pohon ini sangat bagus untuk resapan. Sebab itu aku tanami pohon ini di pinggir sungai di bawah gubuk kita. Kita buat lubang untuk menanam pohon yang ketiga, guys. Sore-sore sambil cari keringat, tanam pohon. Pasti lebih bermanfaat. Hidup kita juga akan lebih sehat. Pohon ketiga akan kita tancapkan. Tumbuh kau dengan bagus. Jadi di sore hari ini kita tidak hanya menanami pohon di pinggiran sungai di bawah gubuk kita, tapi kita juga akan menanami pohon ke seberang sungai sana. Nah, seberang sungai sana itu adalah hutan lindung. Supaya tempat ini tidak rawan banjir dan tidak longsor, maka lebih baik kita tanami saja pohon. Sebelum kita menanami pohon ke seberang sungai sana, kita tanami dulu di pinggiran tebing ini. Nah, karena tebing ini juga rawan, guys, makanya kita harus tanami. Sebelah sini kayaknya bagus ini. Kita pilih saja pohon yang lebih kecil di tebing ini, karena takutnya kalau pohonnya terlalu besar, mungkin tebingan ini tidak banyak tanahnya, hanya banyak batu-batuan seperti itu, jadi untuk buat lubangnya itu lebih sulit. Nah, ini dia pohon keempat yang kita tanam di sore hari ini. Oke, mantap. Tumbuhlah kau. Jaga tempat ini supaya tidak longsor. Sudah kita tanamkan, dia akan tumbuh perlahan-lahan dan akhirnya akan besar. Nah, kita injak supaya lebih kuat. Oke, sip. Nah, berikutnya kita ke sebelah sana lagi biar kita tanam di pinggiran tebing ini. Sambil kita jalan, kita comot saja bibitnya ada di sini. Oke, mungkin satu aja dulu. Kita buat lubangnya di sebelah sini. Nah, ini aku harus megang akar-akar ini, guys. Kalau enggak, bisa terjun bebas kita. Nah, oke, sebelah mana ya? Aduh, ini ada duri di kaki ini. Mantap, mantap rasanya. Ini duri pohon-pohon jeruk, guys, bukan jeruk beneran ya, tapi di sini ada pohon yang mirip dengan jeruk. Jadi pohonnya itu penuh dengan duri. Nah, seperti ini. Jadi mesti hati-hati. Nah, ini tebingan ini baru aku bersihi dari pohon-pohon menjalar dan juga pohon-pohon yang bisa dibilang tumbuhnya itu tidak bagus, rentan tumbang. Makanya lebih baik aku ganti pohonnya menjadi pohon kimeng ini. Seperti itu, guys. Batu. Oke, ini pohon kelima yang kita tanam. Kenapa aku memilih pohon kimeng ini ditanami di pinggiran tebing ini ataupun pinggiran sungai? Karena pohon ini selain cepat besar, dia juga kuat dalam segala medan. Akar kimeng ini dia sangat banyak dan bisa menjalar kemana-mana, dan pastinya nanti akan mengcover semua tebingan ini. Jadi sudah pasti kalau akarnya menjalar kemana-mana dan mengcover tebingan ini, tebing ini tidak akan mudah longsor seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini masih ada 2 bibit lagi untuk kita tanam di tebingan ini. Setelah ini baru kita nyebrang ke sana, guys. Nah, nanti akan kita tanam juga di sana pohon kimeng ini. Oke, mungkin di sini nih. Tunggu dulu, pamankan dulu semut sudah naik nih ke kaki. Semutnya kecil banget. Kalian pernah manjat kelapa enggak?
Nah, semut yang kecil-kecil di kelapa itu loh. Itu gigitannya. Maknya nyeri-nyeri sedap guys. Sampai ke paha-paha semut semua. Ini Bang Ed. Siap. Thank you Bang. Sama-sama. Nah, ini pohon ke-6. Nah, pohon ke-6 yang kita tanam. Ya, mudah-mudahan suatu saat ada manfaatnya. Setidaknya walau bukan aku yang menikmati, entah mungkin nanti generasi muda yang ada di wilayah ini. Nah, ini bibit bunga. Jadi ini bunganya udah sampai ke sana. Nah, dari sana terus ke sini nih. Coba lihat ke sini. Sampai di sana itu. Sudah sampai sana kita tanam. Semua ini penuh bunga. Nanti dari gubuk kita sana itu kita bisa lihat bunga-bunga mekar di sini. Warnanya itu kuning orange. Seperti itu. Nah, sebelah sini sudah ada kita tanam waktu itu. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, sebelah sana juga sudah ada kita tanam. Aku harus atur strategi untuk membuat lubangnya di sini. Jadi aku cari dulu injakan ke bawah. Ini curam guys. Ini nggak main-main. Ini berapa meter ke bawah? Kurang lebih mungkin ada 20 meter atau 30 meter. Wow, ini gimana nih? Ini bisa nggak tinjak? Nyeri-nyeri sedap. Nyangkolnya juga aku harus miring ini. Nah, kita tancapkan begini saja. Lalu langsung kita timbun pohon ke-7 yang kita tanam. Wah, nggak terasa ya sambil cari-cari keringat, anggap olahraga. Tapi sudah 7 pohon juga ketanam. Nah, ini gimana naiknya ini? Kelembing ya, terpaksa. Soalnya terjal banget ya. Jadi aku coba injak dikit sebelah sini. Oke, sip dah. Tumbuh dia itu, mantap. Kayak gini lah guys. Nah, jadi ini semua adalah tanah yang aku beli dari hasil konten. Nah, dulunya cuma lurusan pohon ini ke sana. Dan begitu aku dapat hasil konten lagi, aku beli yang ke sebelah sini semuanya guys. Setidaknya kita bisa memanfaatkan hasil konten untuk masa depan kita. Nah, kalian juga yang sudah gajian ataupun sudah menerima hasil konten, ya kalian juga harus benar-benar memanage keuangan kalian, karena penghasilan konten itu fluktuatif, artinya tidak tetap atau naik turun. Begitu kira-kira. Oke, sekarang kita lanjut ke seberang sana guys. Kita tanam mungkin hari ini ya, karena bibit kita tinggal 3 pohon, tidak ada salahnya kita tanam saja di sana 3 pohon guys. Yang penting kita tanam, itu dia, daripada tidak sama sekali. Ini tampaknya juga goyang disco ini, goyang dangdut. Ini ada 3 pohon lagi, pohon kimengnya. Jadi kita tanam saja ke sana. Ini sebelum gelap kita harus selesaikan dulu ini guys. Tapi ada sesuatu hal yang mengusik pikiranku, ingin aku coba sebentar aja. Soalnya udah dari tadi nyangkol, kayaknya pingin ngerasain leyeh-leyeh dikit-dikit aja. Aduh, apalagi ada ini yang antar-antar kopi, pakita toh. So mantap sekali nih. Rasa-rasa kita mau pulang ini, mau cari kopi. Mantapnya. Beginilah kalau tinggal di hutan guys. Tenang, damai, nikmat, sejuk, enak makan, enak tidur. Yang penting Mbak Meta masih setia dengan kita. Apa nggak mantap kali itu. Rasa-rasa mau saya pinang Cassandra dan Maria Mercedes ini. Sudah gelap guys. Jadi lebih baiklah kita nyebrang langsung yuk. Aduh, yuk, capcus. Trafik kita coba tunggu di sana. Oke, kita berangkat dulu sendiri ke seberang sana guys. Karena yang ditanam juga cuma 3, ngapain rame-rame ya kan? Kita bukan mau berangkat kondangan bro. Mumpung masih terang, bisa tanam lagi buahnya. Ini sebenarnya belum berimbang guys, karena hampir tiap hari di sini tuh hujan. Tapi kalau lagi kemarau, ini keren banget. Hijaunya itu benar-benar jernih. Pokoknya apa aja kita tanami lah. Mama saya nih. Suram ternyata. Aduh. Jadi ini lebih baik. Jangan
Ini gimana cara kita pulang ini? Lupa ngikatnya tadi guys. Aduh, ini rakit sampai di tengah sana. Aduh, nggak mungkin berenang kok. Ayo mama, gimana ini? Aduh, Waduh, kabur rakitnya, Bang Ed. lupa ngikat aku tadi. Oh, ya udah, aku OTW ya. Yuk. Oke. Sudah dijemput sama kameramen guys. Makanya kita bisa pulang. Kalau nggak tadi terpaksa berenang. Lupa aku tadi ngikat talinya. Kalau sempat nggak ada orang, memang terpaksa gue berenang nih ya.